keluarga Katolik di daratan Afrika yang menolak dibaptis. Ia dilahirkan di kota Arusha, Tanzania. Ibunya bernama Domisia Kimaro, sedangkan ayahnya bernama Francis Fudin Kira. Suatu hari di bulan Desember 1993, tangis bayi membahagiakan keluarga itu. Sadar bahwa bayinya laki-laki mereka lebih bergembira lagi. Bagaimana pemeluk agama Katolik lainnya? Domisia dan Francis juga menyambut bayinya dengan ritual-ritual Nasrani. Mereka pun berkeinginan membawa bayi manis itu ke gereja untuk dibaptis secepatnya. Tidak ada yang aneh saat mereka melangkah ke gereja. Namun ketika mereka hampir memasuki altar gereja, mereka dikejutkan dengan suara yang aneh. Ternyata suara itu adalah suara bayi mereka. Mama, asini baptis. Nani kau Allah wa jumbe wakil Muhammad. Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Mendengar itu, Domisia dan Francis gemetar. Keringat dingin bercucuran. Setelah beradu pandang dan sedikit berbincang, mereka memutuskan untuk membawa kembali bayinya pulang. Tidak jadi untuk membaptisnya. Ayah dan ibunya, Domisia dan Francis, bingung. Kemudian didatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayinya itu. Sang pendeta bertanya, "Are you Yesus? Apakah kamu Yesus?" "Tidak, aku bukan Yesus. Aku diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus." Awal Maret 1994, ketika usianya melewati 2 bulan, bayi itu selalu menangis ketika hendak disusui ibunya. Domisia merasa bingung dan khawatir bayinya kurang gizi jika tidak mau minum ASI, tetapi diagnosa dokter menyatakan ia sehat. Usianya yang baru 4 bulan memulai mengeluarkan lafal-lafal aneh. Beberapa tetangga serta keluarga Domisia dan Francis terheran-heran melihat bayi itu berbicara. Orang-orang yang takjub menimbulkan kegaduhan sementara, namun kemudian mereka diam dalam keheningan. Sayangnya waktu itu mereka tidak mengetahui bahwa yang dibaca Quran surah Al-Baqarah ayat 54. Domisia khawatir anaknya kerasukan setan. Ia pun membawa bayi itu ke pastur, namun tetap saja Syarifuddin Khalifah mengulang-ulang ayat itu hingga kemudian cerita bayi kerasukan setan itu terdengar oleh Abu Ayyub, salah seorang muslim yang tinggal di daerah itu. Ketika Abu Ayyub datang, Syarifuddin Khalifah juga membaca ayat itu. Tak kuasa melihat tanda kebesaran Allah, Abu Ayyub sujud syukur di dekat bayi itu. Francis dan Domisia, sesungguhnya anak kalian tidak kerasukan setan. Apa yang dibacanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Intinya ia mengajak kalian bertaubat kepada Allah, kata Abu Ayyub. Beberapa waktu setelah itu, Abu Ayyub datang lagi dengan membawa mushaf. Ia memperlihatkan kepada Francis dan Domisia ayat-ayat yang dibaca oleh ibunya. Mereka berdua butuh waktu dalam pergulatan batin untuk beriman. Keduanya pun akhirnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masuk Islam. Sesudah masuk Islam itulah mereka memberi nama untuk anaknya sebagai Syarifuddin Khalifah. Keajaiban berikutnya muncul pada usia 1,5 tahun. Ketika itu Syarifuddin Khalifah mampu melakukan sholat serta menghafal Al-Quran dan Bible. Lalu pada usia 4-5 tahun ia menguasai 5 bahasa. آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الدنيا. Usia itu Syarifuddin Khalifah mulai melakukan syafari dakwah ke berbagai penjuru Tanzania hingga ke luar negeri. Hasilnya lebih dari 1.000 orang masuk Islam. Kisah nyata Syarifuddin mengislamkan ribuan orang ini terjadi di distrik Pumwani, Kenya, tahun 1998. Ribuan orang telah berkumpul di lapangan untuk melihat bocah ajaib ini. Syarifuddin Khalifah, usianya baru 5 tahun, tetapi namanya telah menjadi buah bibir karena pada usia itu ia telah menguasai 5 bahasa. Oleh umat Islam Afrika, Syarifuddin dijuluki Miracle Kid of East Africa. Perjalanannya ke Kenya saat itu merupakan bagian dari rangkaian syafari dakwah ke luar negeri. Sebelum itu, ia telah berdakwah hampir di seluruh kota di negaranya Tanzania. Masyarakat Kenya mengetahui keajaiban Syarifuddin dari mulut ke mulut. Beberapa waktu kemudian, sei kecil yang mereka nantikan akhirnya tiba. Ia datang dengan pengawalan ketat layaknya seorang presiden. Ribuan orang yang menanti Syarifuddin Khalifah rupanya bukan hanya orang Muslim. Tak sedikit orang-orang Kristen yang ikut hadir karena rasa penasaran mereka. Mungkin juga karena mereka mendengar bahwa bocah ajaib itu dilahirkan dari keluarga Katolik.
tetapi hafal Al-Quran pada usia 1,5 tahun. Mereka ingin melihat Syarifuddin Khalifah secara langsung. Wajar jika anak kecil itu memiliki wajah yang manis, tetapi bukan hanya manis, ada kewibawaan dan ketenangan yang membuat orang-orang Kenya takjub dengannya, mengalahkan kedewasaan orang-orang dewasa. Bahasa Arabnya yang sangat fasih diakui oleh para ulama yang hadir pada kesempatan itu. Hadirin benar-benar takjub, bukan hanya kagum dengan kemampuan berceramah, tetapi juga dengan isi ceramahnya yang membuka mata hati orang-orang Kristen yang hadir pada saat itu. Ada seberkas cahaya hidayah yang masuk dan menyelusup ke jantung nurani mereka. Selain pandai menggunakan ayat-ayat Al-Quran, sesekali Syarifuddin juga mengutip kitab suci agama lain, membuat pendengarnya terbawa untuk memeriksa kembali kebenaran teks ajaran dan keyakinannya selama ini. Begitu ceramah usai, orang-orang Kristen mengajak dialog bocah ajaib itu. Syarifuddin melayani mereka dengan baik. Mereka bertanya tentang Islam, Kristen, dan kitab-kitab terdahulu. Sang syekh kecil mampu memberikan jawaban yang memuaskan, dan itulah momen-momen hidayah. Ratusan pemeluk Kristiani yang telah berkumpul di sekitar Syarifuddin mengucapkan syahadat. Jika dijumlah melalui dakwah Syarifuddin Khalifah, ribuan orang telah masuk Islam. Ajaibnya itu terjadi ketika usia syekh kecil itu masih 5 tahun. Mungkin Anda akan terheran-heran, bahkan tidak percaya, jika ada orang yang bilang bahwa di zaman modern ini ada seorang anak dari keluarga non-muslim yang hafal Al-Quran dan bisa sholat pada umur 1,5 tahun, menguasai 5 bahasa asing pada usia 5 tahun, dan telah mengislamkan lebih dari 1.000 orang pada usia yang sama. Tapi begitulah kenyataannya, dan karena ia disebut sebagai bocah ajaib, sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bayi itu sudah remaja. Para ulama dan habaib sangat mendukung dakwah Syekh Syarifuddin Khalifah. Bahkan ulama besar seperti Al-Habib Ali Al-Jufri pun rela meluangkan waktunya untuk bertemu anak ajaib yang kini telah remaja dan berjuang dalam Islam. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Natamka kwa ulimi na tunakubali kwa roho yetu hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu ni mmoja tu, na Mtume Muhammad ni mtume wa Mungu, na Yesu si Mungu.